Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya anak-anak, kalian bertemu kembali dengan Bu Wiwit di sini, di mana kita akan belajar tetap dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi matematika seperti biasa. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang faktor, kelipatan, kemudian bilangan prima dan faktor prima. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Ya, sebelum masuk kepada materi, Ibu akan memberikan apa sih tujuan pembelajarannya ya. Yuk kita lihat. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua anak-anak. Yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kemudian kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan yang pertama ya. Sedangkan tujuan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran kita kali ini. Mari kita lanjut ya kepada materi yang tentang FPB dan KPK. Yuk, kita saksikan. Nah, anak-anak, pertanyaan pertama muncul. Apakah FPB itu? Baik, kita mulai dari FPB. FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Nah, itu ya untuk FPB. Yuk, kita lanjut. Di sini Ibu akan memberikan contoh ya. Contoh dari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Contoh soalnya adalah tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, anak-anak, untuk menentukan FPB itu ada dua cara. Ibu akan memberikan langsung cara yang pertama, itu menggunakan faktor. Ya, ingat. Yuk, kita lihat. Cara yang pertama, faktor dari 8. Nah, jadi 8 itu bisa dibagi berapa saja. Yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, sedangkan
faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Nah, dari sini kita akan menentukan faktor persekutuannya dulu, ya. Nah, faktor persekutuan dari 8 dan 12 kita tandai dengan memakai lingkaran, ya. Kita lingkari. Dari di faktor 8 itu angka 1, di 12 pun ada. Selanjutnya, di 8 ada 2. Sama juga dengan di 12 ada 2. Nah, selanjutnya 3 yang ada di 12 nggak ada temannya. Yang ada angka 4, maka kita lingkari angka 4. Nah, selanjutnya di 8 ada angka 8. Kita tidak usah lingkari karena nggak ada temannya. Kemudian di 12 ada 6 dan 12. Itu juga nggak ada temannya. Jadi nggak usah dilingkari ya. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Nah, itu baru sampai faktor persekutuan. Sekarang FPB itu ada B belakangnya. B itu terbesar. Di antara 1, 2, dan 4, yang terbesar angka berapa? Ya, betul. Ya, yang terbesar itu adalah angka 4. Ya. Maka atau jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, itu anak-anak cara yang pertama. Sekarang kita lanjut ya ke cara yang kedua. Nah, soalnya masih sama. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Cara yang kedua ini, Ibu akan menggunakan pohon faktor. Ya. Jadi ini main perkalian atau pembagian, sama ya. Nah, sekarang kita lihat pohon faktor 8. 8 itu bisa dibagi dengan angka yang terkecil adalah 2. Ya. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 atau 2 kali 4. Boleh. Selanjutnya 4 masih bisa ya kita bagi lagi. Nah, 4 kita bagi dengan angka berapa? 2 juga ya, dan hasilnya adalah 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa faktornya ya 8 itu 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kita cari yang 12 dengan pohon faktor. 12 dibagi angka terkecil 2. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 6 masih kita bisa bagi ya. Nah, 6 dibagi lagi dengan angka 2. Hasilnya 3. Nah, sampai sini ini angka sudah kecil-kecil. Maka sudah tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, ya 12 itu faktor persekutuannya 2 kali 2 kali 3. Untuk memudahkan kalian melihatnya, maka posisinya kita sejajarkan. Ya. Yuk, kita sejajarkan. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Di bawahnya 12 sama dengan
2 kali 2 kali 3 seharusnya. Tapi Ibu beri titik dulu, kemudian baru kali 3. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan, kita ambil dari yang 8 dan 12 itu yang sama, yaitu 2 kali 2. Ya, kita cukup tulis 1 kali saja. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, samakan dengan yang tadi ya. Jadi, FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, itu dia anak-anak cara mencari FPB dengan 2 cara. Kalian boleh pilih yang mana? Silahkan, bebas. Mau pilih yang cara 1 boleh, atau menggunakan cara yang kedua juga boleh. Nah, sekarang kita lanjut ya kepada KPK. Nah, apakah KPK itu? Dari singkatannya bisa diketahui bahwa KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK ini adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Ya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan memberikan contoh. Seperti biasa, Ibu akan berikan dengan 2 cara. Ya, yuk kita lihat. Contoh dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, soalnya tentukan KPK dari 10 dan 15. Cara yang pertama, depannya ada kata K ya, ada huruf K. K itu berasal dari kata kelipatan. Maka kita akan mencari kelipatan dari 10 itu berapa saja. Mudah nih, kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Ya, masih banyak. Sedangkan kelipatan 15, nah ini juga sama sebetulnya mudah. 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan, seperti biasa anak-anak, kita lingkari angka-angka yang ada yang sama dari kelipatan 10 dan 15. Yuk kita cari dari yang 10 dan 15 yang sama adalah angka, angka 30. Kemudian yang kedua adalah angka, 60. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kelipatan persekutuan dari 10 dan 15 itu adalah 30 dan 60. Nah, tapi kan itu ada KPK. K di belakang itu adalah terkecil. Jadi kita harus memilih salah satu ya dari 30 dan 60. Yang mana yang terkecil? Ayo,
ya. Jadi berapakah kelipatan persekutuan yang terkecil? Nah, jawabannya adalah yang 30. Jadi, KPK dari 10 dan 15 itu adalah 30, ya. Nah, itu cara yang pertama, anak-anak. Selanjutnya, kita lihat cara yang kedua, ya. Nah, cara yang kedua dengan soal yang sama sebagai berikut. Ibu akan gunakan pohon faktor lagi, ya. Seperti yang kamu ketahui bahwa kalau pohon faktor berarti kita menggunakan angka prima biasanya ya, bilangan prima. Nah, kita mulai dari angka 10 dulu. Yang 10. 10 bisa dibagi 2. Jawabannya 5. Nah, kalau sudah sampai sini masih bisa dibagi lagi tidak? Kalau sudah tidak, berarti kita berhenti. Sekarang kita beralih ke yang 15. Nah, 15 ini kelipatan 10 itu berasal dari perkalian 2 kali 5. Kemudian kita beralih ke yang 15. 15 itu bisa dibagi dengan angka 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Kita bagi dengan angka 3. Hasilnya 5. Nah, sampai sini berhenti karena sudah nggak bisa dibagi. Maka kelipatan dari 15 adalah 3 kali 5. Yuk, sekarang kita posisikan sejajar. Ya. Nah, kelipatan 10, kelipatan dari 10 itu 2 kali 5. Sedangkan kelipatan dari 15 adalah 3 kali 5. Dari sini kita sudah bisa menentukan kelipatan persekutuannya. Nah, tapi di situ kalian lihat ada angka 5 itu munculnya 2 kali. Ya. Nah, cukup diambil 1 saja. Ya, jadi cukup 1 aja, 5. Maka kelipatan persekutuan dari 10 dan 15 itu adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi KPK dari 10 dan 15 itu adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Berarti sama kan dengan yang tadi ya? Nah, untuk itu supaya kalian lebih jelas lagi, kita akan lanjutkan ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, silahkan kalian saksikan penjelasan dari Pak Cucu melalui video berikut ini. Lagi ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sekarang Pak Cucu akan menjelaskan materi yang menarik yaitu KPK dan FEB ya. Apa itu KPK? Ya, jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Kalau FEB faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini Bapak satu-satu akan menjelaskan dulu tentang KPK ya. Jadi yang pertama adalah KPK ya. Di sini KPK. Nah, anak-anak, di KPK ini ada 2 cara
nanti kalian pilih yang mana yang lebih dimengerti ya. Jadi di sini kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang pertama KPK di sini yang ke-1 aja, Bapak akan jelaskan dengan kelipatan sesuai dengan kepanjangan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi di sini dengan kelipatan, contohnya KPK dari 20 dan 30. Nah, ini soalnya 20 dan 30. Bapak dengan cara kelipatan. Nah, 20-nya anak-anak ya. Kelipatan dari 20 tulis lagi 20 ya, tambah 20 40, tambah 20 60, tambah 20 80, tambah 20 100, tambah 20 120 dan seterusnya ya. Kemudian yang 30 ya, 30 tambah 30 60, tambah 30 90, tambah 30 120 dan seterusnya. Nah, kalau udah ditulis dengan kelipatan, nanti dari sini persekutuan, namanya persekutuan itu ada angka yang sama yang ada di atas dan di bawah di sini. 20 ada yang sama dengan di sini, tidak ada. 40 tidak ada, 60 ada. Ya, dengan ini persekutuannya. Jadi persekutuan itu yang ada di angka 20 dan 30 itu adalah angka 60. Kemudian 80 juga tidak ada, 100. Nah, 120 ada. Nah, setelah ketemu persekutuannya ya. Jadi di sini persekutuan itu kan dari 20 dan 30 itu adalah 60 dan 120. Nah, untuk menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK-nya yang cari angka yang terkecil. Ya, 60 dan 120 itu yang paling kecil adalah 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Itu dengan cara kelipatan. Nah, sekarang KPK-nya kita coba ya. KPK-nya yang kedua ya, dengan faktor. Kamu kan belajar faktor prima ya, dengan pohon faktor. Nah, KPK tetap dari 20 dan 30 tapi dengan pohon faktor ya. 20 di pohon faktorkan. 20 itu adalah 2 kali 10. Berapa lagi? Ini prima. 2 kali 5 ya, ini prima. Kemudian yang 30-nya ya, 3 kali 10. Kemudian 2 kali 5. Nah, ada angka 3 primanya. Nah, ini di pohon faktorkan. Terus bagaimana? Nah, 20-nya tulis. 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5. 30-nya ya, 2 kali 3 ya kali 5. Nah, di sini 2-nya ada 2, boleh ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Ini tetap 2,3 kemudian. Nah, bagaimana dengan ini? KPK-nya ya. Di sini cari pangkat yang paling besar. 2 pangkat 2. Jadi di sini KPK-nya ya, cari pangkat yang paling besar ya. Nah, ini 2 pangkat 2 kali berapa? Ya. Ada angka apa? Angka 3 kemudian kali 5. Berapa 2 pangkat 2? Adalah 4 ya. 4 kali 3 12. 12 kali 5 berapa? 60. Ini sama dengan ini 60. Ini cara dengan faktor, pohon faktor ya. Ini dengan cara kelipatan ya. Sama kan isinya 60. Pilih mana yang paling mudah ya. Jadi itu dengan cara faktor. Nah, sekarang anak-anak, Bapak teruskan dengan cara yang kedua adalah mencari apa? EVB ya. Mencari EPB ya. Nah, tadi
kan KPK. Sekarang FPB. Nah, apa kepanjangannya? Faktor persekutuan terbesar. Ada dua cara ini juga. Yang pertama, dengan perkalian. F-nya itu perkalian, ya. Kita coba yang tadi 20 dan 30, ya. Tapi dengan cara perkalian, mencari FPB-nya. FPB perkalian, jadi faktor persekutuan terbesarnya di sini 20 itu adalah 1 kali 20, 2 kali 10, 3 tidak ada, 4 kali 5, ya. Ini semua hasilnya 20, ya. Kemudian 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 nggak ada, 6 kali 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya, nah, dari 20 ini, ya, dan di sini kan ada angka berapa? 1, angka 2, angka 4, angka 5, 10, dan 20, ya, dan 20 ini, ya. Nah, kemudian di 30, ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dari angka kecil, ya, 6, kemudian 10, 15, 30. Nah, cari persekutuannya yang samanya. 1 sama ada, 2 ada, 4 tidak ada, 5 ada, nah 10 ada, ya, 20 tidak ada. Ada angka berapa saja yang samanya? Angka 1, angka 2, angka 5, 10. Nah, jadi FPB, ya, faktor persekutuan terbesar. Cari angka yang paling besar. Angka berapa? Ya 10. Jadi FPB-nya adalah 10. Ya, itu dengan perkalian. Nah, sekarang FPB-nya, ya, dengan difaktorkan dengan pohon faktor yang tadi, ya, dengan pohon faktor 20, ya, 2 kali 10 yang tadi, ya, kemudian 2 kali 5, 30, 3 kali 10, kemudian 2 kali 5. Nah, ini jadi di sini, ya, 20-nya itu, ya, 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5 yang tadi tulis, ya. 30, 2 kali 3 kali 5. Ini 2 pangkat 2 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini bedanya perkaliannya, ya. Cari yang samanya dulu. 2 sama. Ini tidak. 3, 5 sama. Nah, jadi cari pangkat yang terkecil FPB itu, ya. Nah, pangkat yang terkecilnya, ya, adalah 2, ya. 2 pangkat 1, ya. Jadi 2. Nah, kali berapa? Yang samanya, tapi ini tidak dimasukkan karena tidak ada temannya. Ini temannya. Yang ada temannya adalah 2 ini, ya. Kemudian dan 5. 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? Adalah 10. Ya. Jadi yang ada di sini, ya, itu dengan faktor. Atau 2 pangkat terkecil. Ini dengan kalikan di sini. Cari pangkat yang terkecil. Ya, samakan dengan ini 10. Ya, sama dengan ini 10. Itu, ya, caranya ada 2 cara, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti, ya, tugas yang Bapak berikan, ya, bisa kamu kerjakan dengan baik dan pilih cara yang paling mudah. Kalau di rumah ada cara yang lain dari mama atau papa atau kakak, boleh. Yang penting jawabannya sama. Itu dari Pak Cucu. Terima kasih, ya. Sekian, kerjakan tugasnya dengan baik. Lagi, ya, tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Sekarang Pak Cucu akan menjelaskan materi yang menarik, yaitu KPK dan FPB,
ya. Apa itu KPK? Ya, jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, ya. Kalau FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini Bapak satu-satu akan menjelaskan dulu tentang KPK, ya. Jadi yang pertama adalah KPK, ya. Di sini KPK. Nah, anak-anak, di KPK ini ada dua cara. Nanti kalian pilih yang mana yang lebih dimengerti, ya. Jadi di sini kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang pertama KPK di sini yang ke-1 aja, Bapak akan jelaskan dengan kelipatan sesuai dengan kepanjangan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, ya. Jadi di sini dengan kelipatan, contohnya KPK dari 20 dan 30. Nah, ini soalnya 20 dan 30. Bapak dengan cara kelipatan. Nah, 20-nya anak-anak, ya. Kelipatan dari 20 tulis lagi 20, ya, tambah 20 40, tambah 20 60, tambah 20 80, tambah 20 100, tambah 20 120 dan seterusnya, ya. Kemudian yang 30, ya. 30 tambah 30 60, tambah 30 90, tambah 30 120 dan seterusnya. Nah, kalau udah ditulis dengan kelipatan, nanti dari sini persekutuan, namanya persekutuan itu ada angka yang sama yang ada di atas dan di bawah di sini. 20 ada yang sama dengan di sini, tidak ada. 40 tidak ada, 60 ada, ya. Dengan ini persekutuannya. Jadi persekutuan itu yang ada di angka 20 dan 30 itu adalah angka 60. Kemudian 80 juga tidak ada, 100. Nah, 120 ada. Nah, setelah ketemu persekutuannya, ya. Jadi di sini persekutuan itu kan dari 20 dan 30 itu adalah 60 dan 120. Nah, untuk menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK-nya yang cari angka yang terkecil, ya. 60 dan 120 itu yang paling kecil adalah 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Itu dengan cara kelipatan. Nah, sekarang KPK-nya kita coba, ya. KPK-nya yang kedua, ya, dengan faktor. Kamu kan belajar faktor prima, ya, dengan pohon faktor. Nah, KPK tetap dari 20 dan 30, tapi dengan pohon faktor. Ya, 20 di pohon faktorkan. 20 itu adalah 2 kali 10. Berapa lagi? Ini prima. 2 kali 5, ya, ini prima. Kemudian yang 30-nya, ya, 3 kali 10. Kemudian 2 kali 5. Nah, ada angka 3 primanya. Nah, ini di pohon faktorkan. Terus bagaimana? Nah, 20-nya tulis. 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5. 30-nya, ya, 2 kali 3, ya, kali 5. Nah, di sini 2-nya ada 2, boleh ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Ini tetap 2,3 kemudian. Nah, bagaimana dengan ini? KPK-nya, ya. Di sini cari pangkat yang paling besar. 2 pangkat 2. Jadi di sini KPK-nya, ya, cari pangkat yang paling besar, ya. Nah, ini 2 pangkat 2 kali berapa? Ya. Ada angka apa? Angka 3 kemudian kali 5. Berapa 2 pangkat 2? Adalah 4, ya. 4 kali 3 12. 12 kali 5 berapa? 60. Ini sama dengan ini 60.
Ini cara dengan faktor, pohon faktor, ya. Ini dengan cara kelipatan, ya. Samakan isinya 60. Pilih mana yang paling mudah, ya. Jadi itu dengan cara faktor. Nah, sekarang anak-anak, Bapak teruskan dengan cara yang kedua adalah mencari apa? EVB, ya. Mencari EPB, ya. Nah, tadi kan KPK, sekarang EVB. Nah, apa kepanjangannya? Faktor persekutuan terbesar. Ada dua cara ini juga. Yang pertama dengan perkalian, F-nya itu perkalian, ya. Kita coba yang tadi 20 dan 30, ya. Tapi dengan cara perkalian, mencari EPB-nya, VB perkalian. Jadi faktor persekutuan terbesarnya di sini 20 itu adalah 1 kali 20, 2 kali 10, 3 tidak ada, 4 kali 5, ya. Jadi semua hasilnya 20, ya. Kemudian 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 nggak ada, 6 kali 5. Nah, untuk menentukan EPB-nya, nah, dari 20 ini, ya. Dan di sini kan ada angka berapa? 1, angka 2, angka 4, angka 5, 10 dan 20, ya. Dan 20 ini, ya. Nah, kemudian di 30, ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dari terkecil, ya. 6, kemudian 10, 15, 30. Nah, cari persekutuannya yang samanya. 1 sama ada, 2 ada, 4 tidak ada, 5 ada, nah 10 ada, ya. 20 tidak ada. Ada angka berapa saja yang samanya? Angka 1, angka 2, angka 5, 10. Nah, jadi EVB, ya, faktor persekutuan terbesar. Cari angka yang paling besar. Angka berapa? Ya 10. Jadi EPB-nya adalah 10. Ya, itu dengan perkalian. Nah, sekarang EPB-nya, ya, dengan difaktorkan dengan pohon faktor yang tadi, ya, yang tadi, ya, dengan pohon faktor 20. Ya, 2 kali 10 yang tadi, ya. Kemudian 2 kali 5, 30. 3 kali 10. Kemudian 2 kali 5. Nah, ini. Jadi di sini, ya, 20-nya itu, ya. Ya. 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5 yang tadi tulis, ya. 30, 2 kali 3 kali 5. Ini 2 pangkat 2 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini bedanya perkaliannya, ya. Cari yang samanya dulu. 2 sama. Ini tidak. 3, 5 sama. Nah, jadi cari pangkat yang terkecil EPB itu, ya. Nah, pangkat yang terkecilnya, ya, adalah 2, ya. 2 pangkat 1, ya. Jadi 2. Nah, kali berapa? Yang samanya, tapi ini tidak dimasukkan karena tidak ada temannya. Ini temannya. Yang ada temannya adalah 2 ini, ya. Kemudian dan 5. 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? Adalah 10. Ya. Jadi yang ada di sini, ya, itu dengan faktor atau 2 pangkat terkecil. Ini dengan kalikan ke sini. Cari pangkat yang terkecil. Ya, samakan dengan ini 10, ya. Sama dengan ini 10. Itu, ya, caranya ada 2 cara, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti, ya, tugas yang Bapak berikan, ya, bisa kamu kerjakan dengan baik dan pilih cara yang paling mudah. Kalau di rumah ada cara yang lain dari mama atau papa atau kakak boleh, yang penting jawabannya sama.
Itu dari Pak Cucu, terima kasih ya. Sekian, kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, tugas kita kali ini kalian akan diberikan melalui Google Classroom. Nanti silahkan kalian buka ya Google Classroom-nya, kemudian dilihat apa tugas kalian untuk matematika, KPK, dan FPB ya. Kerjakan dengan baik dan teliti. Jangan lupa dihitung, dikotret dengan baik. Ya, baiklah anak-anak, itu tugas yang diberikan. Kemudian penjelasan materi tadi tentang KPK dan FPB. Seandainya kalian masih belum paham juga, silahkan kalian ulangi kembali menonton dari awal ya, untuk dapat membantu kalian mengerjakan tugas kali ini ya. Oke. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita hari ini sudah belajar matematika tentang KPK dan FPB. Sekian dan terima kasih. Kemudian dari Ibu, selamat belajar untuk kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.